dan beliau telah didatangkan 22.000 dinar dalam satu majelis. Beliau tidak berdiri dari majelis sampai beliau selesai membagikan semuanya, dibagikan semuanya. Tidak disimpan untuk dirinya dan keluarganya sampai serpon. 22.000 dinar. Satu dinar itu uang emas. Dinar itu uang emas. Kalau dirham kan uang perak. Disebutkan satu dinar itu sekitar 2 gram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القدوة المختوم بالعباس أحمد محمد تيجاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Ini sekelumit tentang biografi sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di kota Mekah ma'abi bersama ayahnya wahwasa ketika beliau masih kecil. Jadi sekaligus masuk bersama ayahnya juga. Walaupun sebelumnya ayahnya itu adalah seorang yang sangat keras dan benci sama Islam, benci sama Rasulullah. Di balik hatinya oleh Allah SWT menjadi orang yang sangat cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah dan membela agama Islam sampai akhir hayatnya. Nah, begitu juga putranya, ya. Sahabat Abdullah masuk bersama sahabat Umar ketika sahabat Abdullah itu masih kecil. Wa hajara ma'ahu ilal Madinah, dan beliau sahabat Abdullah berhijrah bersama ayahnya, ngikut hijrah bersama ayahnya ke kota Madinah. Wa kana min fuqaha'i sahaba wa muttaqihim wa zuhadihim. Beliau sahabat Abdullah termasuk dari sahabat yang faqih, sahabat yang ahli fikih, fuqaha, ahli fikih, wa muttaqihim, dan sahabat yang bertakwa, wa zuhadihim, dan sahabat yang zuhud, sahabat yang zuhud, yang menjauh dari dunia, menghindar dari dunia dan suka bersedekah. Padahal beliau ini termasuk dari orang-orang yang berharta, banyak hartanya, tapi senantiasa dikeluarkan oleh Allah karena tadi zuhudnya, sifat zuhudnya. Ini akan disebutkan bagaimana sifat zuhudnya sahabat Abdullah bin Umar. Hajja sittina hajjatan wa atamara alfa umratin wa ataqa alfa raqabatin. Luar biasa beliau, ya. Beliau berhaji 60 kali. 60 kali. Tidak mudah orang yang tinggal di Mekah aja mau menghajikan sekali 2 kali itu kadang-kadang repot. Ini beliau ini setelah hijrah ke Madinah, jauh antara Mekah ke Madinah itu 400 kilo kurang lebih. Nah, beliau haji 60 kali, sama hidupnya melakukan haji. Dan umrah 1000 kali. Umrahnya 1000 kali. Karena umrah kan tidak harus setiap tahun, bebas kapan saja. Kalau haji kan setiap tahun. Seandainya mungkin haji itu bisa setiap bulan, mungkin lebih dari 60 kali beliau melakukan haji. Nah, jadi saking memang semangatnya dalam ibadah tersebut. Dan beliau memerdekakan 1000 budak. Nah, ini kedermawanannya. Budak itu mahal. Budak itu mahal. Jadi untuk memerdekakan budak itu perlu orang yang berjiwa besar. Karena ini melepas harta budak dengan harga yang mahal dimerdekakan begitu saja. Bukan dijual, dimerdekakan.
Kalau dijual kan dapat uang. Kalau merdeka kan ya tidak dapat apa-apa, ya merdeka. Ya. Nah, disedekahkan maksudnya, bebas. Itu 1.000 budak yang beliau merdekakan. Wa hamala ala alfi farasin fi sabilillah. Dan juga beliau itu membawa 1.000 kuda di jalan Allah SWT. Membawa artinya beliau itu mensedekahkan, mengimpakkan 1.000 kuda untuk perang di jalan Allah, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa harga 1.000 kuda? Satu kuda aja puluhan juta harganya. Mahal itu juga, apalagi untuk di perang. Faras itu jenis kuda yang mahal di bawah khil. Ada khil yang dipakai perang itu khil, faras. Kalau yang dipakai dokar itu kuda-kuda murah, kuda hison namanya. Tidak bisa dipakai perang itu, larinya tidak kuat. Tapi kuat ngangkat barang. Kalau suruh lari itu tidak kuat itu. Tidak kuat lari, tapi kuat ngangkat beban. Kalau memang keahliannya itu. Nah, tapi kalau untuk yang buat perang itu yang khayal faras itu kenceng larinya. Nah, itu yang biasa dibuat perang itu, dan harganya pun mahal. Jadi 1.000 kuda yang beliau bawa di jalan Allah. Wa atahu thnani wa 'asharuna alfa dinarin fi majlisin falam yaqum hatta farraqaha. Dan beliau telah didatangkan 22.000 dinar dalam satu majelis. Beliau tidak berdiri dari majelis sampai beliau selesai membagikan semuanya, dibagikan semuanya. Tidak disimpan untuk dirinya dan keluarganya sampai serpon. 22.000 dinar. Satu dinar itu uang emas. Dinar itu uang emas. Kalau dirham kan uang perak. Disebutkan satu dinar itu sekitar 2 gram apa? 2 gram atau ya sekitar 2 graman. Kalau 2 gram ya, dikali 22.000 berarti 44.000 gram. Berapa harganya itu? Nah, kalau ini emas murni, bukan emas kayak emas biasa, ini emas yang 18 karat atau 22 karat ini. Kalau sekarang emas yang 22 karat itu harganya mungkin 1 juta lebih. Ya, umpamanya 700. Nah, hitung-hitung. Jadi kalau 700.000 dikalikan 44.000 gram itu sama dengan 30.800.000.000 dibagikan dalam satu majelis. 30.800.000.000 duitnya. Nah, kalau emasnya itu 44.000 gram dan harga emas 700.000 per gramnya, emas murni ya, 700.000 per gramnya itu nominalnya kalau diuangkan uang rupiah 30.800.000.000 rupiah. Luar biasa. Nah, itu artinya menunjuk kezuhudan beliau itu. Tidak senang dunia, tidak senang duit. Nah, dia langsung dibagikan sebelum berdiri dari Malaysia sudah selesai. Maka sulit mau niru sahabat itu dalam segala hal. Kita tidak akan bisa meniru para sahabat bagaimana himmahnya dalam ibadah, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak peduli dengan dirinya dan keluarganya. Nah, untuk Allah dan Rasulnya ia korbankan segalanya, jiwa, raga, harta bendanya dikorbankan untuk Islam. Wa kana katsiran ma yataqarrabu bihi bima wa kana katsiran ma yataqarrabu bima yu'jibuhu wa yastahsinuhu min mali. Dan beliau sering katsiran ma ini sering yataqarrab, mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang beliau senangi dan beliau anggap baik, harta yang beliau senangi dan dianggap baik, sering dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mendekatkan diri maksudnya diimpakkan. Kalau senang sama benda barang langsung senang bukan malah disimpan, tapi malah senang kepada barang, senang sebuah harta langsung diberikan orang. Sudah punya mobil kok senang, mobilnya enak tumpahannya, langsung dikasihkan orang kalau senang. Kalau senang sama barang, itu diantara yang sering dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar ini. Beliau sering mendekatkan diri kepada Allah dengan barang harta yang beliau senangi.
Walamma arafa ariqa'uhu minhu dzalika. Tatkala para budaknya mengetahui dari beliau seperti itu, bahwasanya beliau ini senang apa mendekatkan diri dengan hartanya, kan beliau punya budak banyak. Punya budak banyak. Kanu yaqbiluna ala ta'a wa yulazimuna al-masjid liyu'tiqahum. Mereka para budak ini rajin berbuat taat dan rajin selalu ke masjid berharap supaya dimerdekakan sama Abdullah bin Umar ini. Dia pura-pura rajin ke masjid, rajin berbuat taat, nanti supaya dimerdekakan. Karena ketika Sayyidina Ibn Umar senang sama budaknya, berbuat taat, rajin ke masjid, dimerdekakan karena senang tadi. Karena ketika senang dengan harta bendanya, dimerdekakan. Faqila lahu. Jadi budak-budak yang tadi yang rajin ibadah, rajin berbuat taat, yang rajin ke masjid dimerdekakan oleh beliau karena beliau senang melihatnya. Akhirnya dia dimerdekakan. Kemudian dikatakan kepada beliau, suatu hari ada yang ngomong kepada beliau, ada sahabat yang ngomong, innahum yakhda'unaka. Mereka itu nipu kamu, pura-pura saja mereka berbuat taat, rajin ke masjid, itu supaya engkau merdekakan mereka. Kata si orang ngomong menyampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala, apa jawaban Sayyidina Abdullah? Respon beliau, gimana respon beliau? Beliau mengatakan, man khada'ana billah in khada'na lahu. Siapa yang menipu kami dengan Allah, maka kami tertipu dengannya. Karena dia menipu dengan beribadah, berbuat taat, sudah tertipu kami. Walaupun niatnya supaya dimerdekakan bukan karena Allah, tetapi dia menipunya itu dengan Allah. Dengan Allah artinya dengan beribadah kepada Allah, dengan rajin ke masjid. Maka kami tertipu sudah. Tidak peduli alasan dia apa. Itu responnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa kana indahu jariyatun yuhibbuha. Beliau punya budak perempuan yang beliau senangi. Senang sama budak perempuan itu. Cinta beliau sama budak perempuannya itu. Mungkin akhlaknya bagus dan rupanya juga bagus. Senang. Faqala laha. Kemudian ketika beliau muncul rasa cinta, senang kepada budak perempuannya ini, beliau pun berkata kepada budak itu, Inni sami'tullaha ta'ala yaqul. Sesungguhnya aku telah mendengar Allah berfirman, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Al-Imran ayat 92. Kalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. Ini ayat ini disampaikan kepada budaknya. Ketika dia mulai ada rasa cinta, senang kepada budaknya, beliau pun teringat pada ayat ini dan disampaikan kepada budaknya. Apa yang beliau katakan setelah menyampaikan ayat itu? Fadhhabi fa anti hurrah liwajhillahi ta'ala. Pergilah engkau. Sekarang engkau bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi senang tadi. Mendengar ayat Allah, kalian tidak akan mendapat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. Ini harta yang paling disenangi ini. Yang mulai senang kepada budak perempuan ini diinfakkannya supaya bisa dapat kebaikan itu para sahabat. Jadi ketika mendengar ayat dengan hadis itu tidak hanya mendengar tapi langsung diamalkan. Langsung diamalkan itu. Tidak hanya didengar saja. Langsung dipraktekkan. Thumma angkaha nafi'an, kemudian wanita yang budak perempuan yang dimerdekakan tadi yang disenangi oleh beliau itu dinikahkannya sama Nafi'. Nafi' itu adalah budaknya juga, budak Imam Nafi', gurunya Imam Malik. Itu budaknya sahabat Abdullah bin Umar. Makanya sanadnya Imam Malik itu kan dari Imam Nafi', dari sahabat Abdullah bin Umar, itu sanad keilmuannya. Itu dinikahkan sama budaknya yang bernama Nafi', yang dikenal Imam Nafi' itu. Waqala, dan beliau berkata kepada Imam Nafi', laula anni la a'udu fi syai'in ja'altuhu lillah lanakahtuha. Seandainya tidak karena aku tidak akan menarik kembali sesuatu yang telah kujadikan karena Allah,
niscaya aku akan menikahi itu wanita. Masih senang rupanya setelah dimerdekakan, masih senang sahabat Abdullah bin Umar ini. Tetapi beliau tidak mau mengambil sesuatu yang sudah diimpakkan, diserahkan karena Allah, ke jalan Allah, tidak akan ditarik lagi. Beliau bisa saja kalau sudah dimerdekakan, dinikahkan bisa, dinikahi. Nah, kalau budak tadi walaupun tidak dinikahi, digauli, boleh namanya budak. Ini sudah merdeka, tidak boleh. Nah, seandainya beliau mau menikahi budak itu lagi, ya boleh, karena sudah merdeka. Wa kana Nafi'un hada raqiquhu, raqiqahu, dan Imam Nafi itu adalah budaknya. Fadufi alahu fi asyratu alaf dinar. Yang namanya budak kan tidak punya uang, kerja sama tuannya. Kemudian diberikan kepada Imam Nafi ini. Sayyidina Umar dikawinkan dengan budak yang sudah merdeka, malah bukan budak lagi. Kemudian dibekali lagi dengan uang ini, disangu nih. Siapa Imam Nafi budaknya itu? Tidak tanggung-tanggung sangunya itu. 10.000 dinar. 10.000 dinar. Tadi kalau dihitung dengan gram, berarti kan kalau 2 gram, 20.000 gram. Kalau diuangkan itu 15 miliar. Dikasih itu 15 miliar buat nikah itu. Cukup buat usaha, buat bikin rumah, lebih-lebih malah. Itu. Dapat istri, dapat uang lagi, dapat ilmu lagi, dapat berkah dari sahabat Nabi. Lengkap sudah. Itu Imam Nafi itu, dikasih perempuan yang disenangi malah oleh sahabat Abdullah bin Umar, kemudian dikasih uang 10.000 dinar. Faqala lahu Asim bin Muhammad, ya Aba Abdurrahman, fama tantazir antabi. Faqala fahalla ma huwa khairun min dzalika wa hurun liwajhillah. Kemudian Asim bin Muhammad berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, Asim bin Muhammad, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya. Fama tanzur antabi, gimana kalau kamu jual itu budak? Maksudnya Imam Nafi tadi, budaknya kan sudah dinikahkan. Jadi ditawar oleh Sayyidina Asim bin Muhammad, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar, fama tanzur antabi, gimana pendapatmu kalau kamu jual itu? Apa jawaban beliau? Faqala fahalla ma huwa khairun min dzalik. Kenapa tidak yang lebih baik dari itu? Kata Sayyidina Umar. Kata sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Sayyidina Asim bin Muhammad menawarkan supaya dijualkan saja, kan sudah dikawinkan budak itu. Kamu jual saja, kan kamu dapat uang. Jadi dari penjualan itu. Kata sahabat Abdullah bin Umar malah menjawab, kenapa yang tidak lebih baik dari menjual? Huwa hurun liwajhillah. Sekarang dia bebas karena Allah. Itu kan lebih baik dari menjual. Kalau mata zahir kita dari duniawi mungkin lebih baik dibeli kan, dijual kan dapat uang. Kalau dimerdekakan tidak dapat uang. Tapi dia pandangannya tidak pandangan dunia, pandangan akhirat. Dibelikan lebih baik, dibebaskan, ganjaran lebih besar. Walaupun tidak dapat harta di dunia, tapi dapat kedudukan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung orientasinya itu ke akhirat, bukan ke dunia itu. Itu menunjukkan kezuhudan beliau itu. Tidak senang sama dunia, tapi dunia datang terus.